Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Teori Pembangunan. Kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin. Kita kali ini akan membahas model baru atau model kontemporer dalam pembangunan, yaitu menggunakan teori pertumbuhan baru, yaitu pertumbuhan endogen atau endogenous growth theory. Nah, semoga kalian di rumah saja dengan keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker. Dan check this out. Sebelum kita membahas tentang teori pertumbuhan endogen atau teori pertumbuhan baru, saya akan bercerita tentang dua negara yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu Korea Selatan dan juga Filipina. Nah, pada tahun 1960, kedua negara tersebut mempunyai pendapatan per kapita yang sama, yaitu 640 US dollar. Dan keduanya mempunyai penduduk yang hampir sama, yaitu 25-28 juta saja. Dan mereka mempunyai tingkat pendidikan yang sama, yaitu tingkat pendidikan tinggi. Namun, pada 30 tahun berselang, pertumbuhan ekonomi di Filipina hanya 1,8% dan pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan sekitar 6,2%. Artinya 3 kali lipat dari Filipina. Nah, kita akan mengkaji mengapa pertumbuhan ekonomi di Filipina berbeda dengan di Korea Selatan. Mengapa pertumbuhan ekonomi di suatu negara berbeda dengan pertumbuhan ekonomi di negara lain? Apa faktor yang menghambat dan apa faktor yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dan menghambat di negara lainnya? Nah, itu merupakan bahasan yang kita bahas dalam pertumbuhan endogen atau pertumbuhan baru di dalam ekonomi. Check this out. Setelah lebih dari 20 tahun, ternyata pertumbuhan ekonomi di suatu negara berbeda dengan pertumbuhan ekonomi di negara lain. Artinya, pertumbuhan tidak stabil. Hal ini mengakibatkan jurang pendapatan bukan semakin menyempit, malah semakin melebar antara negara miskin dan juga negara kaya. Dan teori neoklasik ini dianggap tidak memuaskan menjelaskan sumber-sumber pertumbuhan jangka panjang, dan juga pendapatan GNI per kapita dianggap pertumbuhan jangka pendek saja. Dan sebagian besar dari pertumbuhan ekonomi dari neoklasik bersumber pada eksogen atau eksternal yang merupakan proses independen dari teknologi saja. Dan teori dari neoklasik ini gagal juga menjelaskan kenapa residu pertumbuhan ekonomi dengan negara satu dengan negara lain berbeda, padahal mereka mempunyai teknologi yang sama, seperti yang saya contohkan tadi adalah Filipina dan juga Korea Selatan. Nah, rasio modal tenaga kerja yang rendah pada negara berkembang menjadikan tingkat pengembalian investasi yang luar biasa tinggi. Karena reformasi pasar bebas yang dibebankan pada negara-negara yang mempunyai banyak utang oleh World Bank dan juga IMF seharusnya akan memicu investasi tinggi. Namun, banyak negara berkembang tidak bertumbuh dan gagal menarik investasi asing atau larinya modal ke luar negeri. Ini sejalan dengan teori yang disebut carrot and stick. Carrot adalah a wortel atau diibaratkan sebuah investasi asing yang diberikan oleh negara maju atau donor internasional seperti IMF atau World Bank. Dan stick adalah alat yang digunakan untuk memukul yang disembunyikan di belakang pendonor atau yang memberikan bantuan internasional. Artinya, bantuan atau investasi internasional tidak cuma-cuma diberikan ke negara berkembang. Hal itu bersama dengan aturan dan juga hal yang harus dilakukan oleh negara berkembang ketika ingin berhutang kepada World Bank atau IMF atau negara-negara maju lainnya. Dan dalam politik tidak ada makan siang gratis atau no free lunch. Segala sesuatu di dalam dunia ini ada konsekuensinya. Ketika berhutang, maka juga harus melakukan apa yang diperintahkan oleh yang menghutangi. Itulah namanya teori carrot and stick. Nah, kita menuju pada pertumbuhan ekonomi endogen atau endogenous economic growth. Nah, pertumbuhan endogen ini merupakan teori pertumbuhan yang mengoptimalkan dari potensi internal seperti sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan, sumber daya alam, aset teknologi, dan juga kelembagaan.
Nah, teori ini timbul sebagai jawaban dari ketidakmampuan teori neoklasik dalam membuktikan konvergensi dari yaitu kecenderungan pendapatan per kapita yang sama dan juga menuntut pertumbuhan ekonomi di negara maju lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi di negara miskin. Namun, pengalaman lebih dari setengah abad di negara-negara industrialisasi baru yang saya ceritakan tadi di Brazil, Filipina, dan juga Argentina, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pembangunan itu mungkin di suatu negara, tapi juga sulit untuk dilakukan. Dan pembangunan merupakan proses yang tidak otomatis, tapi memerlukan upaya yang sistematis. Dan dengan teori kita dapat berpikir sistematis untuk mensukseskan pembangunan yang merupakan sebuah tujuan kemanusiaan. Dan mungkin kesuksesan pembangunan itu susah atau sulit dicapai, namun dapat diperkirakan menggunakan teori-teori yang akan kita bahas pada siang hari ini. Teori pertumbuhan endogen atau endogenous growth theory merupakan salah satu isu baru di dalam pertumbuhan ekonomi yang muncul pada tahun 1980-an. Dan tokoh dari teori pertumbuhan endogen adalah Paul Romer dan Robert Lucas. Mereka mengkritik teori pertumbuhan solo dengan kunci utama yaitu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan teori neoklasik tadi dikatakan bahwa telah gagal menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi jangka yang panjang. Dan asumsi dari model Rommel adalah proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri berproduksi dengan hasil konstan dengan persaingan sempurna. Nah, ini sama dengan solo, namun perbedaannya adalah cadangan modal dalam keseluruhan perekonomian mempengaruhi output pada tingkat industri. Maka, skala hasil yang makin meningkat atau Increasing Return to Scale (IRS) pada tingkat perekonomian secara keseluruhan. Jadi, yang membedakan adalah cadangan modal secara keseluruhan yang akhirnya akan mempengaruhi output pada tingkat industri. Dan cadangan modal meliputi pengetahuan yang dimilikinya dengan cara apa? Dengan cara belajar dari pengalaman atau learning by doing dan belajar dari investasi atau learning by investing. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengapa keterbelakangan dan kegagalan terjadi di negara-negara yang awalnya mempunyai pendapatan per kapita yang baik namun tidak bisa berkembang pada episode selanjutnya. Nah, keterbelakangan tersebut diakibatkan oleh kegagalan koordinasi. Kegagalan koordinasi adalah suatu keadaan ketidakmampuan para agen untuk mengkoordinasikan perilaku mereka sehingga menimbulkan hasil equilibrium yang membuat semua agen berada dalam keadaan lebih buruk dibanding dengan situasi lain yang merupakan equilibrium. Kegagalan koordinasi yang timbul karena tidak adanya komplementaris yang mendorong kebijakan pemerintah untuk melakukan intervensi yang lebih besar, yang dapat menggerakkan perekonomian menuju equilibrium yang lebih baik atau bahkan ke arah pertumbuhan permanen yang tinggi. Sebagai contoh, apabila suatu dorongan besar telah dilakukan, maka koordinasi pemerintah tidak lagi diperlukan. Masalah koordinasi dapat membuat suatu perekonomian berada dalam equilibrium yang buruk, yaitu berada pada tingkatan atau pertumbuhan rata-rata menengah atau sekelompok warganya terperangkap pada kemiskinan ekstrim. Selanjutnya kita akan membahas equilibrium jamak. Equilibrium jamak berarti kondisi di mana lebih dari suatu equilibrium. Gagasan dasar dari equilibrium jamak adalah keuntungan yang diperoleh agen tertentu dengan tindakan yang dilakukannya akan secara positif tergantung pada berapa banyak agen lainnya yang diharapkan melakukan tindakan yang sama. Artinya, pergerakan ke equilibrium itu merupakan perbaikan Pareto, yaitu situasi ketika satu atau lebih orang dapat memperoleh keuntungan tanpa merugikan orang lain. Contoh klasik masalah ini dalam pembangunan ekonomi berkaitan dengan mengkoordinasikan keputusan investasi ketika nilai atau tingkat pengembalian sebuah investasi bergantung kepada investasi lain atau cakupan investasi lain.
Selanjutnya kita membahas model pembangunan ekonomi menggunakan model dorongan besar atau Big Push Theory. Para ekonom pembangunan menyimpulkan beberapa kegagalan pasar mengakibatkan pembangunan ekonomi menjadi sulit dimulai, khususnya eksternalitas terkait keuangan atau pecuniary externality, yaitu dampak imbasan terhadap biaya atau pendapatan dan juga eksternalitas teknologi. Dan hal-hal yang membutuhkan dorongan besar atau big push sendiri adalah pertama faktor produksi yang cuma satu, yaitu tenaga kerja, dan ada dua tipe pembayaran, yaitu sektor desa dan sektor modern. Yang ketiga adalah rendahnya teknologi, permintaan domestik, penawaran, dan permintaan internasional serta struktur pasar. Dan asumsi inilah yang akan membentuk kondisi terciptanya equilibrium jamak. Dan mengapa sulit mengatasi kegagalan? Dan kegagalan pasar modal yaitu biaya agensi mahal yang memicu adanya informasi asimetris. Sedangkan kegagalan komunikasi karena adanya batasan ilmu pengetahuan. Dalam beberapa kondisi, dapat diketahui bahwa eksternalitas terkait keuangan dalam proses pembangunan dapat menimbulkan equilibrium jamak yang mungkin memerlukan kebijakan dorongan besar atau Big Push Theory. Selanjutnya, masalah lanjutan dari equilibrium jamak. Yang pertama, keunggulan industrialisasi yang lama yang tidak efisien. Industrialisasi lama mempunyai keuntungan, mempunyai pelanggan yang setia. Dan industrialisasi baru mempunyai keunggulan adalah teknologi yang canggih sehingga mempercebat produksi dan memperkecil modal. Namun, dengan keunggulan dari industri lama dibutuhkan perilaku dan norma yang baik di dalam mengelola sebuah industri sehingga dapat memanage pelanggan dan juga menjadikan pertumbuhan yang lebih stabil. Yang kedua adalah keterkaitan atau linkage theory, di mana adalah koordinasi dan komunikasi yang baik antara hilir ke hulu dan hulu ke hilir, sehingga proses produksi menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah ketimpangan, equilibrium jamak, dan juga pertumbuhan. Dan jurang pendapatan yang semakin besar di dalam pertumbuhan neoklasik membutuhkan peran serta pemerintah dalam mensukseskan pembangunan ekonomi. Maka pemerintah turut andil di dalam pertumbuhan ekonomi dengan memberikan suntikan dana kepada masyarakat yang menengah dan ke bawah untuk berproduksi. Dan bukan hanya modal, namun juga pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Sehingga modal manusia dan modal fisik itu diperlukan di dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas teori cincin O dari Kramer tentang pembangunan ekonomi. Nah, ini diambil dari sebuah kejadian, yaitu pesawat antariksa ulang-alik Challenger yang mengalami kecelakaan sebelum sampai tujuannya ke bulan. Penyebab dari kecelakaan itu disinyalir akibat kesalahan produksi dari salah satu komponen pesawat tersebut. Gagalan yang disebabkan hal kecil tentu akan sangat besar dampaknya. Belajar dari kejadian tersebut, Michael Kramer mengambil sebab kejadian tersebut untuk menciptakan sebuah teori yang dinamakan teori cincin O. Nah, teori ini adalah sebuah model atau fungsi produksi yang menghubungkan elemen-elemen dari masing-masing input yang saling melengkapi satu sama lain yang menjadi proses dari pembentukan suatu output berupa produk. Semua teori pertumbuhan endogen yang kita sebutkan tadi, ternyata teori endogen juga mendapatkan kritik dari para ekonom-ekonom lain. Nah, kritik tersebut adalah yang pertama adalah kelemahan penting dari teori pertumbuhan baru adalah teori ini tetap tergantung pada sejumlah asumsi neoklasik yang sering tidak cocok dengan perekonomian negara berkembang. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sering terhambat oleh inefisiensi yang timbul karena infrastruktur yang jelek dan tidak memadai struktur kelembagaan serta pasar modal dan pasar barang yang tidak sempurna.
Nah, teori pertumbuhan baru mengabaikan faktor-faktor yang sangat berpengaruh ini. Penerapannya dalam studi pembangunan ekonomi menjadi terbatas, terutama ketika melibatkan perbandingan antar negara. Mana kita mencikapi adanya kelemahan dan juga keunggulan teori dari kita pelajari teori neoklasik dan juga teori yang kita pelajari hari ini adalah teori pertumbuhan baru endogen, bahwa pembangunan ekonomi sendiri sebagai penemuan diri. Setiap negara pasti punya keunggulan dan juga punya kelemahan tersendiri-sendiri. Sekarang kita sudah mulai pada 5.0, bukan lagi 4.0, di mana negara melesat dengan kemajuan teknologi. Nah, seharusnya kita sebagai negara dapat melihat kelemahan-kelemahan mana yang bisa diperbaiki untuk menjadikan pembangunan lebih sustainable lagi. Dan kita mendorong hal yang lemah sehingga dapat mendorong produksi sehingga pertumbuhan pun menjadi stabil. Dan menyikapi pada Omnibus Law yang sangat ramai di media pada hari ini dan juga kemarin, bahwa pemerintah seharusnya mawas diri dan juga mengetahui apa yang terbaik bagi negaranya. Dan apakah segala peraturan yang sangat merugikan bagi masyarakat itu merupakan sebuah pembangunan ekonomi atau hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan dari swasta atau perusahaan-perusahaan dari luar negeri saja. Dan itu merupakan suatu renungan yang harus kita pikirkan sebagai sebuah negara. Seharusnya negara mengetahui apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan untuk memajukan sebuah pembangunan ekonomi. Selanjutnya adalah alternatif kerangka kerja diagnostik pertumbuhan Hausmann-Rodrigues Velasco. Hausmann-Rodrigues Velasco mempunyai teori tentang diagnostik pertumbuhan, yaitu sebuah kerangka pohon keputusan untuk mengidentifikasi kendala yang paling membelenggu suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Dan bagaimana dengan cara mendorong investasi yang efisien dan menyebarkan gairah kewirausahaan yang memerankan penting dalam mengakselerasi dan meningkatkan pembangunan secara lebih meluas. Dan setiap negara mempunyai kendala dalam upaya mempercepat laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tidak ada namanya satu ukuran kebijakan yang sama untuk seluruh penyakit yang berbeda di setiap negara. Dan setiap negara tadi dikatakan bahwa mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing. Maka teori hanya digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi mana yang lebih cocok digunakan di dalam sebuah negara sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memajukan pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi menjadi lebih berlanjut atau sustainable development. Dan semoga pertemuan kali ini dapat menjadikan sebuah pengetahuan baru mengenai model kontemporer dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan endogen dan kritik terhadap pertumbuhan tersebut. Dan sampai di sini perjumpaan kita pada siang hari ini, dan semoga bermanfaat. Tetap sehat di rumah saja, dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till next time.